Halo semua, kita bertemu di dalam statistika inferensi. Di sini kita akan belajar mengenai inferensi pada regresi linier. Tujuan dari pembelajaran kita pertama adalah inferensi mengenai koefisien regresi, kemudian menghitung ANOVA pada regresi, kemudian menguji apakah asumsi linearitas itu terpenuhi. Yang keempat adalah menggambar data menjadi sebuah plot yang mana kita memilih transformasi yang sesuai untuk regresi yang terbaik. Kemudian memilih sebuah model regresi. Nah, mengenai inferensi pada koefisien regresi terdapat dua buah uji, yaitu uji parsial atau uji masing-masing koefisien dan uji serentak atau uji secara bersama-sama. Dua uji ini dapat juga kalian lihat di buku Walpole versi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, yang untuk versi bahasa Indonesia ada di slide yang di belakang saya ya. Nah, sumber keragaman dari analisis regresi dirumuskan dengan beberapa rumus. Yang pertama adalah sumber keragaman X atau SXX atau bisa juga dinyatakan sebagai JXX. Itu dihitung dengan sigma 1 I-nya sampai dengan N atau data terakhir dari XI dikurangi X bar. XI adalah data X dan X bar adalah rata-rata dari data X. Atau bisa juga dinyatakan sebagai sigma dari I sama dengan 1 sampai N data terakhir dari XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan N. Nah, selain SXX atau sumber keragaman X, ada juga SYY atau sumber keragaman Y, dan ada juga SXY atau sumber keragaman XY. Nah, selain sumber keragaman, di dalam menghitung tabel ANOVA pada regresi, kita membutuhkan JKT atau jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini dihitung dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI min Y bar kuadrat. Atau bisa juga dicari dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Nah, selain jumlah kuadrat total atau JKT, kita juga membutuhkan jumlah kuadrat Galat, di mana di sini adalah jumlah dari selisih antara Y, I dengan prediksinya atau kita sebut sebagai Y topi kuadrat. Nah, untuk JKR atau jumlah kuadrat regresi adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat Galat. S kuadrat atau ragam dari sebuah regresi itu adalah sama dengan MSE atau mean square error, atau disebut juga dengan kuadrat tengah Galat, yaitu jumlah kuadrat Galat atau JKG tadi dibagi dengan N-2 pada regresi linier sederhana, atau bisa dinyatakan sebagai jumlah keragaman Y dikurangi B atau koefisien regresi pada slope dikali dengan JXY dibagi dengan N-2. Nah, contoh data. Di sini ada 10 data, yaitu nilai MADIS dan nilai PROBSTAT. Di mana MADIS adalah matematika diskrit dan PROBSTAT adalah probabilitas dan statistika. Di sini ada 10 mahasiswa yang pastinya masing-masing mahasiswa memiliki nilai MADIS dan PROBSTAT. Di mana mahasiswa pertama nilai MADIS-nya adalah 51 dan nilai PROBSTAT-nya adalah 58. Di sini ada 10 orang mahasiswa. Nah, untuk menghitung koefisien regresi atau jumlah keragaman yang ada di rumus tadi, kita membutuhkan XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI kali YI.
di mana XI kuadrat adalah nilai madis kuadrat, YI kuadrat adalah nilai propstat kuadrat, dan XI kali YI adalah nilai madis dikali dengan nilai propstat, yang mana semua dihitung per mahasiswa. Nilai yang dibutuhkan untuk menghitung jumlah keragaman adalah total dari nilai-nilai tersebut dan rataannya. Setelah dihitung, Anda bisa coba dulu ya sebelum lihat kuncinya ini ya. SXX itu adalah sigma XI kuadrat. Di sini berarti 35.988 dikurangi sigma XI atau jumlah X-nya 564 dikuadratkan dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 4.178,4. Begitu pula dengan XYY, SYY, SXY, JKT, JKG, dan JKR. Silakan dihitung dahulu. Setelah itu kalian menghitung S kuadratnya. Nah, mengenai uji pada koefisien regresi, yang pertama adalah uji parsial, di mana H0 adalah B0 sama dengan 0 atau tidak signifikan. Satunya adalah B0 tidak sama dengan 0 atau signifikan. Pada uji parsial kita menguji satu persatu koefisien. Di sini adalah statistik uji untuk menguji B0. H0-nya adalah B0 tidak signifikan atau sama dengan 0. H1-nya adalah B0 signifikan atau tidak sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, alfanya pastinya 5% dengan statistik uji B0 min. Beta 0 yang dihipotesiskan, kalau yang saya bilang tadi berarti sama dengan 0 ya, beta 0-nya, dibagi dengan S atau akar dari keragaman yang terakhir kalian hitung tadi, dikalikan dengan akar sigma XI kuadrat dibagi N dikali SXX. Misalkan kalian ingin menguji apakah beta 0 sama dengan 0 atau tidak pada kasus madis dan propstat, data yang tadi, kira-kira bagaimanakah hasilnya? Silahkan dikerjakan. Nah, untuk uji parsial yang kedua adalah menguji beta 1. Di sini statistik ujinya lebih sederhana, yaitu B1 atau nilai koefisien regresi pada model dikurangi beta 1 atau nilai yang dihipotesiskan dibagi dengan S atau akar S kuadrat dari regresi dibagi dengan akar SXX. Lakukan hal yang sama untuk data nilai madis dan nilai propstat tadi. Pada Excel kita juga akan mendapatkan output di mana ada dua tabel dan ini adalah tabel yang bawah. Di sini kita punya koefisien regresi. Ya, kolom kedua itu koefisien regresi. Yang pertama berkaitan dengan intercept dan yang kedua, baris kedua berkaitan dengan XI-nya. Maka di situ modelnya adalah 29,163 ditambah 0,39 XI sama dengan YI. Nah, pastinya yang kalian hitung tadi untuk B0, T-nya 2,011 bukan? Dan untuk TB1 adalah 1,631. Oke, apakah sesuai hasilnya? Dengan terima H0 atau tolak H0, silahkan dibandingkan dengan p-value yang terbentuk. Jika p-value lebih dari alfa, maka hasilnya adalah terima H0. Maka pengujian yang dua kali kalian lakukan tadi sama-sama terima H0 atau koefisien B0 tidak signifikan dan koefisien B1 juga tidak signifikan. Selain uji parsial atau uji koefisien regresi satu per satu, kita juga melakukan uji serentak atau uji signifikansi untuk garis regresi.
Di sini bisa juga disebut sebagai uji linearitas. Jadi uji serentak ini sekaligus menguji apakah seluruh beta atau koefisien regresi itu terima atau tolak H0, di mana apabila terima H0 maka garisnya tidak linier, dan apabila tolak H0 berarti garisnya linier. Ya, H0 garis regresi Y di X tidak signifikan atau tidak linier. H1-nya garis regresi Y di X signifikan atau linier. Statistik ujinya adalah menggunakan tabel ANOVA yang pastinya berbeda dengan tabel ANOVA untuk rancangan percobaan, di mana sumber keragamannya adalah jumlah kuadrat regresi atau JKR, jumlah kuadrat Galat, dan jumlah kuadrat total. Kalian bisa tulis dulu ya. Oke, nah ini rumus lain dalam mencari jumlah kuadrat total, ya, di mana jumlah kuadrat total adalah jumlah kuadrat regresi ditambah Galat. Total artinya data Y dikurangi rata-rata kuadrat. Regresi artinya prediksi Y dikurangi rata-rata kuadrat. JK Galat artinya data Y dikurangi prediksinya kuadrat. Oke, setelah kalian dapatkan modelnya tadi ya 29,163 ditambah 0,394 X, silahkan dihitung JKT, JKR, dan JKG. A-nya 29,163, B-nya 0,394. Sigma X dan sigma Y-nya silakan lihat di tabel sebelumnya. Oke, nah di sini kita dapat model dan kita tidak menghitung lagi sigma X kuadrat atau sigma Y kuadrat atau sigma X kali Y. Tapi kita menghitung error. Ya, di mana saat kita sudah punya model, kita bisa memprediksi dengan Y-topi. Artinya pada data pertama, ya 29,163 ditambah 0,394 dikali 51 itu adalah 49,257. Jika data sebenarnya 58 dan data prediksinya 49,257, maka errornya adalah data sebenarnya dikurangi data prediksi yaitu 8,743. Dan error kuadratnya tinggal dikuadratkan dari 8,743 tadi. Itu digunakan untuk semua data. Nah, kembali kepada tabel ANOVA. Di sini kita sudah punya JKT, JKR, dan JKG. Kita masukkan ke dalam jumlah kuadrat sesuai dengan namanya. Untuk derajat kebebasan regresi adalah 1 karena regresi linear sederhana atau X-nya hanya 1. Nilai MADIS mempengaruhi nilai Probstat. Sedangkan Galatnya adalah 8 dari 10 data kurang 2 dan derajat bebas totalnya adalah 9 dari 10 data dikurang 1. Rataan kuadrat tinggal kita bagikan dari JK, masing-masing dibagi derajat bebasnya. F hitung atau F obs atau F observasi adalah rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat Galat. Di sini kita dapat 2,661. Di mana dibandingkan dengan F tabel atau F alfa, kalian lihat di tabel F 0,05, derajat bebas 1 dan V2-nya 8. Nah, ini silahkan nanti kalian cari ya apakah terima H0 atau tolak H0. Tolak H0 jika P-value-nya atau signifikansinya kurang dari alfa. Asumsi pada regresi ada 4, yaitu normalitas, linearitas, homoskedastisitas atau ragam sama, dan non-multikolinearitas. Uji normalitas yang diuji adalah error atau Galatnya tadi.
Kemudian dapat dilakukan dengan goodness of which square seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan bisa juga kalian lihat di video selanjutnya, Anderson Darling maupun Kolmogorov-Smirnov. Uji linearitas dengan menggunakan uji ANOVA tadi, ya, jika uji serentak tolak H0 berarti asumsi linearitas terpenuhi. Untuk pemilihan model regresi terbaik, kita bisa menggunakan R-square atau koefisien determinasi, yang mana model yang paling baik adalah R-square-nya terbesar, dan RMSE atau root mean square error, di mana model terbaik adalah yang root mean square error-nya terkecil. Mengenai model-model regresi yang ada, di sini ada 4, yaitu regresi eksponen dengan meregresikan antara X data asli atau sebenarnya dengan len Y, regresi power atau kuasa dengan meregresikan log data sebenarnya dengan log Y data sebenarnya, regresi inverse yang mana meregresikan Y sebenarnya dengan 1/X data sebenarnya, dan regresi hiperbola yang meregresikan data 1/X dengan 1/Y. Kalian bisa fitting keempat model regresi ini dengan Excel, kemudian memilihnya berdasarkan R-square yang terbesar. Oke, itu tentang inferensi pada regresi. Selamat mengerjakan.